Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian mau menyusun soal, oke. Nah, ini yang saya sebutkan stimulus. Bapak Ibu yang di kelas, mohon di mute dulu anunya, mic-nya, biar tidak rame. Ini sepertinya ada yang masih aktif ini. Di mute, intinya. Mic-nya aja, Bu. Bu Nur Haida. Oke, mohon maaf Bu Nur Haida, saya mute dulu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Ini soalnya, ini pokok soal. Makanya syaratnya ada stimulus, ada pokok soal. Ini namanya stimulus. Cerita Pak Ahmad adalah seorang guru mata pelajaran fikih di kelas 7 MTS. Setiap kali masuk kelas ia merasa resah sendiri. Itu cerita. Kemudian baru ada soalnya. Nah, kita biasanya kan bikin soal, apa tujuan pelaksanaan PTK dalam pembelajaran atau tujuan PTK dalam pembelajaran adalah itu kan ya. Nah, kalau jenengan langsung nulis ini berarti itu pokok soal saja tanpa stimulus. Itu tidak hot. Tidak dalam kategori soal hot. Ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sekalian nyusun gini dan dikasih jarak Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah ada stimulus dikasih spasi ini. Nah ini dikasih spasi, dikasih jarak. Oke, ini kan ada jaraknya ini. Di spasi di enter ketika nyusun. Nah kita contoh lagi ini. Nah jadi ini syaratnya Bapak sekalian. Jadi ada stimulus, ada pokok soal. Ya, opsi jawaban sudah pasti kita buat 5. Kemudian ada kunci jawaban itu untuk yang disoal. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian harus ada stimulus. Kalau ditanya apa stimulus itu? Stimulus itu untuk mengantarkan soal. Ini contoh simpel. Stimulusnya Andi sering kehilangan selera makan. Tetapi perut terasa kembung dan perut kanan bagian bawah terasa sakit saat ditekan. Ini kan stimulus. Maka soalnya, hal yang dapat Andi lakukan untuk menjaga kesehatannya adalah baru A, B, C, D, E. Jadi ini soalnya. Nah, ini ada stimulus, ini ada pokok soal. Oke, jadi nanti soalnya harus dibuat gitu. Silakan Bapak Ibu sekalian ketika resume, kerjakan dulu KB1. Nah, nanti saya akan cek, kalau sudah oke, lanjut. Oke, biar mengerjakannya bagus. Membuat soal-soalnya seperti ini. Jadi jangan langsung ke soal. Lupa gimana kalau ada tabel-tabel? Boleh. Kalau ada tabel itu juga bagian dari stimulus. Kalau tabel. Oke. Coba sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Sudah? Tidak ada masalah? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Saya mau tanya jika resumnya kembali ke modul, maka indikator esensialnya pakai yang mana Pak? Pakai di modul Bu, di CP. Oh baik Pak. Ya, Terima di kasih. modul kan ada ya, di awal kan ada CP ya. Nah, cuman saya minta tolong nanti siapa Kosmanya nih? Nah, coba nanti kita diskusi membuka kisi-kisi yang lama, yang dari kemarin itu, cek dari nomor 71 ke bawah, yang bagian profesionalisme, pengembangan profesionalisme guru. Apakah sama dengan modul atau tidak? Kalau sama, pakai itu. Kalau tidak sama, berarti kembali ke modul. Tapi kalau menurut saya sepertinya sama itu. Tidak banyak berbeda itu sepertinya. Coba ada yang sudah buka ini nggak? Yang sudah buka kisi-kisi lama?
Kisi-kisi yang lama nomor 71 ke bawah itu modul-modul pedagogik. Nah, coba di situ cari yang profesionalisme guru. Kalau saya lihat modulnya itu sepertinya hampir sama dengan modul tahun kemarin masih. Nah, yang banyak berubah itu kalau di modul 2, 3, 4 seperti itu. Monggo saling di cross check kalau benar sama ya kita kembali ke kisi-kisi. Tapi kalau ternyata tidak sama, kita langsung kembali ke modul. Nomor 71 Kak. Gimana? Ya, nomor 71. Nomor 71 kalau di kisi-kisi yang dibagikan kemarin Pak, ini masalah analisis KI dan KD. Oh, lanjut, lanjut Pak, lanjut, lanjut. Cari yang profesionalisme. Ada nggak yang profesionalisme guru? Ya, Coba. Berarti 71 ke bawah itu berarti analisis KIKD. Berarti enggak kan? Terus coba ke bawah. yang dari 81 Pak, penyusunan EPK Pak. Yang nomor berapa Pak? Kalau dari 81 penyusunan EPK. Oh, enggak berarti. Cari yang Terus profesionalisme guru. Ada enggak? Profesionalisme. Materi kita kan profesionalisme ya. ya, Ah, gini, ada yang sebagian buka kisi-kisi, ada yang satunya buka modul. Modul di LMS ya, modul yang di LMS. Bagaimana? Ada yang profesionalisme. Kalau yang bawah-bawah sepertinya PTK itu.
pengembangan profesi guru, guru profesional lagi. Kemudian biasanya materinya tentang, kalau dulu itu tentang pengembangan guru berkelanjutan. Kalau tidak ada, kita kembali ke modul saja kalau mau. Tapi seingat saya itu materi itu hampir sama itu. Bagaimana kalau ke modul saja kita, Pak? Biar nggak repot pakai tahun satu patokan Oke, nanti udah enggak, saya pakai cuma cepet pengen di modul gitu ya. Saya cuma pengen cross check ke modul apa, kisi-kisi yang lama. Tapi gini Bapak Ibu sekalian ya, kita kembali ke modul saja ya, untuk tugas risum. Tapi tolong nanti Bapak Ibu sekalian tetap baca-baca kisi-kisi yang lama ya. Karena sampai saat ini kami di LPTK belum dapat info fix apakah kisi-kisi besok di UP sudah berubah atau tidak. Oke. Jangan-jangan kita belajar di LMS sudah dirubah, tapi kisi-kisinya nggak berubah, itu kan sama aja kan? Jadi nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa sambil belajar kisi-kisi yang lama, jangan lupa tentang kurikulum 2013, tetapi kurikulum Merdeka tetap paham. Oke? Siapa? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di situ akan ada tugas analisa bahan ajar. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, di tugas itu yang harus Bapak Ibu sekalian perhatikan adalah apa yang diperintahkan oleh dosen. Walaupun mungkin sebelumnya sudah ini ya, sudah ada. Coba ini saya contohkan. Bapak Ibu sekalian, kalau di analisa bahan ajar kan bahannya ada 3. Ya kan? Ada video, ada jurnal atau artikel 1, ada jurnal artikel 2. Itu kan ada 3. Nah, yang harus Bapak perhatikan di sini. Coba saya share ini, saya contoh. Ini. Contoh. Ini yang saya berikan ke Bapak Ibu sekalian di modul Pedagogik 1 KB 4. Yang jadi acuan yang mana Bapak Ibu sekalian? Ini, saya butin. Tonton video. Ya, tonton video. Jadi yang ditonton video, yang jadi materinya video. Jangan artikel. Jadi kita berikan ini, oh silakan tonton videonya, berarti video yang dianalisis. Kalau videonya panjang, biasanya saya nyuruh 5 menit pertama. Tapi karena ini videonya singkat, jadi yang 1. Ini yang masih, saya kemarin sampai di modul 6, yang profesional masih ada yang belum betul juga. Bagaimana menjawab ini Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, tulis saja nomor 1 apa yang ditemukan di video. Oh, profesi guru. Setelah itu diberi penjelasan singkat. Yang kedua, syarat menjadi guru profesional. Tulis singkat di bawahnya penjelasan singkat, cukup 2, 3, 5 baris. Gitu ya. Kemudian, yang ketiga apa yang ditemukan? Oh, 4 standar kompetensi pendidik. Tulis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kan diminta 3 yang ini. Jangan, kemudian yang kedua, dari ketiga itu lakukan kontekstualisasi dalam realitas sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah ditulis nomor 1 konteksnya apa, kemudian refleksinya apa, tidak usah. Jadi yang nomor B dan C ini dibuat umum saja dari 3 yang Bapak Ibu sekalian temukan. Yang pertama dianalisis di konteks sosial, yang kedua dianalisis pada pembelajaran bermakna di kelas. Oke. Kalau secara sosial, konteks sosial, 3 yang ditemukan itu apa? Secara profesional, seorang guru yang dianggap yang sudah lulus dalam sertifikasi guru dan memperoleh pendidikan, memperoleh sertifikat pendidik, maka secara prinsip dia dianggap guru profesional yang dalam konteks sosial sama kedudukannya dengan seorang dokter, tentara, seorang insinyur.
Nah, itu konteks sosial. Apa konteks bermakna di kelas? Seorang guru profesional akan mengajarkan di kelas eh, dengan berbagai macam strategi yang menarik, media yang menarik, karena dia sudah dibekali dengan beberapa ilmu pengetahuan tentang pedagogik dalam pembelajaran abad 21. Nah, itu namanya refleksi di pembelajaran bermakna. Jadi tugas Bapak Ibu sekalian untuk yang tugas analisis ini 1 halaman saja. Tidak boleh banyak-banyak. Kalau banyak nanti saya curiga dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah mengambil copy paste dari artikel. Ya, makanya ini saya tulis. Analisis yang ditulis murni dari hasil pemikiran Bapak Ibu tanpa referensi ilmiah. Dikasih footnote, dikasih ayat, dikasih jurnal, tidak perlu. Ya. Jadi cukup dari Bapak Ibu sekalian. Untuk apa ini Bapak Ibu sekalian? Untuk melatih kita, Bapak Ibu sekalian, dan kita semuanya mencoba menganalisis dan logikakan apa yang Bapak Ibu sekalian pahami dari 3 konsep yang ada. Ya. Monggo, ada pertanyaan? Ini biar clear. Kok kemarin sampai modul 6 itu belum kelar-kelar gitu. Biar saya ngasih nilai langsung 90 gitu aja. Nggak ada nilai yang saya kembalikan. Pokoknya nilainya kalau lebih dari 1 lembar itu jelek. 1. Yang kedua, kalau di hasilnya ada hurufnya yang besar, ada yang kecil, ada yang keblok, itu berarti copy paste. Itu ada pasti itu. Kalau teks dari internet dipasang di situ, pasti hurufnya ada yang besar, ada yang kecil. Yang ketiga, kalau di situ tertulis ada inotnya, ada catatan perutnya, nama bukunya lengkap dengan penerbitnya, pasti ngambil dari internet. Jadi Bapak sekarang tulis saja. Ya. Tidak ada masalah di sini? Oke, lanjut Pak. Lanjut, baik. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada tugas yang sering Bapak Ibu sekalian muter-muter, itu di tugas PJBL dan PBL. Nah, karena ini di awal, tugas PBL yang mulai hari ini itu berbeda dengan tugas pada profesional kemarin. Oke. Kalau bisa, tugas menentukan masalah yang di pedagogik ini adalah yang berhubungan dengan pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Sesuai dengan mapel Bapak Ibu yang ajar. Kalau Bapak ngajar tematik, mungkin ada masalah nggak? Coba kalau saya tanya. Bapak Ibu sekalian ngajar di MI ada masalah buatan? Coba sebutkan nih monggo, apa masalahnya? Siswa pasif, Pak. Siswanya pasif. Terus? Belum lancar membaca, Pak. Belum lancar membaca. Oke, 2 contoh. Kalau panjenengan mau ngambil PTK, menjadi PTK, maka yang paling pas jangan ambil yang terkait dengan psikologi, psikis. Kalau yang Bu Jazilah itu yang terkait dengan psikologi anak. Maka pakailah yang seperti yang ditulis oleh Pak Muslim. Siswa tidak bisa membaca. Nah, itu masalah yang ada di kelas. Berarti terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia. Monggo yang lain, apa lagi? Tidak hafal perkalian Pak, sudah Ya, kelas tinggi. tidak hafal perkalian, tidak hafal apa tidak paham, Pak? Tidak di luar kepala gitu Pak. Ya, tidak. Masih bisa ngitung seret Ya, berarti itu ngitung, tidak. tapi lama Pak. Jangan tidak hafal, Pak, tidak paham saja. Ya. Karena kalau hafal itu nanti tidak semua orang hafal. Jadi kalau perkalian kan pemahaman, berarti kan tidak paham. Kurang paham perkalian. Nah, itu namanya masalah-masalah yang nanti diangkat di pedagogik ini.
Terus apa lagi? Kurangnya alat peraga yang ada di madrasah. Baik, kurang alat peraga. Tapi nanti ketika dikaitkan dengan yang mata pelajarannya, Pak, alat peraga itu kira-kira materi pelajaran atau itu menjadi obat kira-kira? Itu masalah atau solusi? Begini Solusi. Pak, kalau di madrasah kami itu madrasah swasta itu selalu terisolir dengan yang SD negeri itu. Oke, Sehingga kekalahan di situ sangat sangat terang. oke. Kira-kira Pak Madrasah hubungannya, kami secara umum di swasta di kepulauan itu sering terisolir dengan oke. yang negeri-negeri itu. Coba saya tanya Pak, hubungannya dengan sarana dan prasarana itu kaitannya dengan mata pelajaran apa Pak? Biasanya misalkan tentang IPA, Ya, tentang kalau SD itu kan langsung tersuplai di dinas-dinas pendidikan. Tapi kalau kami itu di swasta ini kan eh, kesulitan oke, oke. dalam hal Sekarang di IPA di materi apa Pak? misalkan tentang kerangka manusia Manusia. atau tentang Oke, planet-planet itu, berarti Pak. masalahnya siswa tidak paham eh, apa? Anatomi manusia. Itu masalah. Setuju. Maka nanti kalau mau nemukan solusi, kan besok di pertemuan keempat Bapak Ibu nemukan dulu solusi kan? Solusinya adalah ketersediaan sarana prasarana. Itu apa namanya? Yang tengkorak itu apa namanya? Kalau di ini, nama sarananya apa? Torso, Pak. Apa? Ot, Torso. torso. Ya, berarti pemahaman tentang anatomi makhluk hidup umpamanya dalam pelajaran IPA menggunakan media torso. Nah, udah jadi, Pak. Jadi yang jadi masalah bukan karena tidak banyak sarana. Jadi kalau nanti menuliskan jenis masalahnya, tulis dulu pemahaman siswa tentang eh, apa itu? Materi anatomi siswa lemah. Nah, itu namanya masalah-masalah. Sudah benar Pak Makmun. Oke, jadi polanya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang ditemukan adalah yang masalah-masalah di kelas. Ya. Sehingga solusinya nanti di akhir ketemu. Kalau sudah ketemu solusinya, nanti mau nyusun PTK gampang. Ketika nyusun PTK tinggal membuat masalah yang tadi diangkat. Peningkatan pemahaman siswa tentang anatomi makhluk hidup menggunakan media torso dalam pembelajaran IPA tematik di MI mana. Jadi udah Pak. Udah selesai deh ini. Nah, ini makanya Bapak Ibu sekalian mulai sekarang diurut ya. Apa tugasnya Bapak Ibu sekalian di pertemuan hari ini? Bapak Ibu sekalian sudah dapat ini ya sebentar. Ya. Ini ya tugasnya ya besok ya. Biar saya tidak ngulang-ngulang lagi. Kan tugasnya gini. Ya, tugasnya kan seperti ini ya. Jenis permasalahan. Ditulis Pak jenis masalahnya yang seperti tadi. Yang Pak Maknun tadi. Siswa kurang tidak paham tentang Minjem anatomi minjem kayak kebayat deh. anatomi makhluk hidup. Dibuat gini Pak. Jenis masalahnya ditulis. Jenis masalah pemahaman anatomi
makhluk hidup. Kemudian apa lagi tadi? Tidak bisa membaca apa tadi Pak? Pak ini tidak bisa membaca. Belum Oke. lancar membaca, Pak. Belum Ya. lancar membaca. Tidak lancar membaca. Kemudian yang ketiga tadi tidak paham perkalian. Perkalian. Ya, kan sudah ini. Masalah yang diidentifikasi baru ditulis apa masalahnya. Jadi kalau jenis masalah tentang perkalian, tentang anatomi siswa, anatomi tubuh, kemudian pembelajaran membaca, nanti identifikasi masalah. Masalahnya seperti apa identifikasinya? Oh, siswa tidak bisa paham tentang anatomi. Siswa sulit memahami struktur anggota tubuh. Siswa tidak bisa menyebutkan nama-nama anggota tubuh. Analisis identifikasinya, dianalisis. Oh, siswa tidak bisa memahami ini karena siswa tidak pernah melihat anggota tubuh. Nah, itu kan analisis masalah. Maka kalau saya jelaskan seperti ini Bapak sekalian. Nih, identifikasi salah menemukan beberapa masalah pembelajaran dan melakukan perincian terhadap masalah tersebut yang berkaitan dengan tugas guru dalam pembelajaran. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa dicek ini. Jadi tugas Bapak Ibu sekalian nanti ada 3, ya, ada 4 sorry. Yang pertama ini modul 1. Oke. Ini besok pada modul kedua, modul pedagogi kedua. Ini modul pedagogi ketiga. Ini modul 4. Sehingga tadi kalau saya sampaikan diskusi menemukan masalahnya tentang solusinya menggunakan media torso, berarti itu yang keempat. Sekarang Bapak Ibu sekalian hanya menemukan masalah-masalah saja. Modelnya seperti ini. Rincian masalah pembelajaran dikelompokkan berdasarkan satu konsep masalah. Jadi apa? Masalahnya apa yang ditemukan? Kalau tadi membaca berarti literasi, ya. Kalau tadi menghitung berarti numerasi. Kalau tadi susah menghafal apa, susah memahami pelajaran, mungkin bagaimana tentang strateginya. Nih, masalah. Jadi nanti dibuat seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini penjelasannya. Kemudian kalau saya coba tambahkan begini. Nih, kalau integrasi jenengan, modul ini hanya ini ya. Jadi jangan nyebrang ya. Jadi cukup di sini saja. Ya. Besok, identifikasi masalah yang sudah dibuat hari ini, itu nanti harus berlanjut sampai modul 4. Jangan ganti. Dan jangan menyesuaikan modul. Okay? Modul ini yang dimaksud adalah mapel Bapak Ibu sekalian tentang GKMI. Jangan terkait dengan profesionalisme guru, besok berhubungan dengan kurikulum merdeka, besok berhubungan dengan CPTP, botan. Jadi berlanjut ini. Masalah yang ditulis hari ini berlanjut sampai di modul 4. Ya, ada pertanyaan? Ini guru kelas MI tidak ada yang sepuh ya, masih muda-muda ya. Ada yang sepuh? Ada yang sudah ngajar 30 tahun? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Bu Yuli ngajar berapa tahun, Bu? Saya 24 tahun, Pak. Oh, berarti kurang 6 tahun, Bu ya. Iya. Ibu yang ada yang baru ngajar 5 tahun? 5 tahun? 7 tahun? Di bawah 10 tahun? Ada Pak, 7 tahun. Wah, Ada, keren. Pak, 7 tahun. Kalau 6-7 tahun keren Bapak Ibu sekalian. Artinya luar biasa bisa segera bisa masuk. Padahal kalau di PAI itu masih PAI atau madrasah secara umum itu ini daftar tunggu menjadi guru profesional masuk PPG itu hampir sama dengan daftar tunggunya haji. Lama. Jadi Bapak Ibu sekalian ini termasuk termasuk berkah kalau 6 tahun sudah sertifikasi.
Ya, maka saran saya dinikmatin. Ya, sudah lama panjenengan tidak kuliah, nikmatin ini. Jadi kalau dimarahin dosen, ya dinikmatin. Jenengan kan selama ini kan marahin siswanya. Nah sekarang jenengan jadi siswa, jadi mengerjakan tugas dikejar-kejar, tugas harus segera dikumpulkan, ya dinikmatin. Kalau tidak dinikmatin jenengan stres, rugi. Nanti lulus sertifikasi, sudah mau sertifikat, sudah penyerahan sertifikat, sakit stroke. Ya. Udah dinikmatin saja ini, Pak. Kalau jenengan tidak dinikmatin, stres. Ya. Udah tua-tua kok masih dikasih tugas tiap hari. Mulai dari pagi sampai malam. Ya jenengan cuma tinggal ngomel aja gitu. Ngomel juga nggak ada ininya. Kalau gitu saya mundur jenengan baru nanti sekian puluh tahun lagi jadi. Udah dinikmatin, ini kadung gitu. Tapi nanti akan merasakan kenikmatan di masanya, di waktunya yang tepat. Saya imingin Bapak Ibu sekalian, besok tanggal 27 Juni kami akan mengukuhkan 480 guru profesional di Surabaya. Tinggal jenengan segera nyusul. Kalau sudah jadi guru profesional, jenengan itu terkait tidak ada hubungannya dengan MI dan SD. Karena jenengan sama. Ya, guru kelas MI garis miring SD, artinya guru kelas di sekolah di jenjang dasar. Dan tidak terkait dengan MI mana. Contoh Pak Muslim ngajar di mana? Di Mindonggala, Pak. Mindonggala. Jadi nanti tidak akan tertulis sertifikat ini diberikan kepada Muhammad Muslim SPD GR. Jadi ada GR-nya loh ya. SPD.gr. SPD.gr sebagai guru profesional, sebagai guru profesional, guru kelas. Tidak tertulis guru kelas -1 Donggala, tidak ada. Jadi ini melekat kepada Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup? Pak, tanya Bapak Pak. bertanya, Bapak. Oh, silakan yang tanya Bapak siapa? Bu siapa, Ibu? Ibu Nurmila Sari. Nurmila. Tanah Laut di mana, Ibu? Di Pelaihari, Pak. Min 2 Tanah Laut. Oh, ini rata-rata guru min ya? Ada yang swasta kah? Pak, ada. Ada, Pak. Berarti ini kelompok ini campur ya, ada yang punya gaji pokok dan pokoknya gaji. Yang paling terpencil Oh. di Kabupaten Sumeneb. Oke, baik Pak Bu Nurmila, silakan Ibu. Iya, Pak. Melihat dari kontrak belajar yang pada hari pertama, Pak, saya baca di sini ada semua sub CP yang ada dalam tiap KP dibagi rata pada seluruh mahasiswa di kelas. Jadi ada pembagiannya, Pak? Ya, maksud saya begini, biar Bapak Ibu sekalian tidak nyusun banyak-banyak. Tapi kalau Bapak Ibu apa-apa Pak, saya siap 10 CP saya garap sendiri. Siap? 1 KB 10 CP umpamanya. Jadi nanti begini aja. 1 orang 1 CP. Oke. Di 1 KB ya, setiap KB ya. Kosmanya sinten ini? Siapa kosmanya? Pak Ali Permadi. Ali. Pak. Mana Pak? Pak Ali Permadi. Siapa? Pak Ali, ini kan di modul itu kan ada KB1, KB2, KB3, KB4. Ya. KB1 ada berapa CP coba? Coba lihat di situ. Ada berapa indikator? Laptop lagi di kelas. Tolong lihat dong, Tolong lihatkan dong. Ya, Ada yang lagi buka. Ada 4, Ada Pak. 4. Oke. Kalau ada 4, jangan 4-4-nya 1 KB digarap oleh 1 orang. Dibagi saja, Pak. 1 orang cukup 1 KB atau 2 KB. Berarti 1 CP itu untuk 2 orang.
Tapi saya kembalikan ke Bapak Ibu, apa cukup apa tidak perlu gitu satu orang 4 KB gitu? Sorry. Dibagi aja. Satu Satu orang CP aja, setiap Pak. KB 4 CP. Dibagi aja, Pak. Pokoknya kalau ada pembagian yang kecil-kecil yang terkait dengan tugas sebaiknya dibagi. Iya, Pak. Ya. Saya paham Bu, Bapak Ibu sekalian nulisin 4 KB masih merisum itu juga pekerjaan tersendiri. Tapi nanti tidak boleh disamakan dengan dosen yang lain, G. Gak boleh Pak, kemarin sama Pak ini sini nggak boleh. Itu hak prerogatif dosen. Nah, tidak boleh dibanding-banding ke. Oke, silakan Pak. 1 KB 1. Caranya begini saja kalau memudahkan. Yang nomor urut 1, 2, 3, 4 kan tahu ya nomor urutnya kan? Iya, Pak. Nomor urutnya berarti 1, 2, 3, 4 itu berarti CP1, CP2, CP3, CP4. Nanti yang nomor 5, 6, 7, 8 berarti CP1, CP2, CP gitu aja ya, biar lebih mudah. Ya, siapa? Siapa? Kalau itu ada 4. Kalau ada 5 berarti interval 5. Ya. Yang penting Bapak Ibu sekalian 1 KB cukup 1 risum dan 1 contoh soal. Ya. Hari ini pagi ini silakan digarap KB 1. Nanti langsung saya nilai. Biar Bapak Ibu sekalian ada catatan untuk mengerjakan pada KB berikutnya. Ya. Pada KB 1 ini silakan langsung digarap, nanti akan saya nilai. Dan saya beri komentar. Nah, hasil komentar saya dibuat perbaikan pada KB 2, 3, dan 4. Cara merisum. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu, kalau ngerisum itu jangan simpel sekali. Di CP-nya keluar. Di CP-nya indikatornya keluar tentang profesionalisme guru. Di risumnya cuma keluar profesionalisme guru adalah guru yang profesional sesuai undang-undang. Klik, selesai. Nah, itu bukan risum. Risum ini kebutuhan Bapak Ibu belajar. Besok kalau Bapak Ibu sekalian menyusun risum dengan bagus dan menyusun soal-soal soal-soal prediktif dengan baik, kalau sudah mau ujian tidak perlu belajar modul, cukup belajar risumnya saja. Oke. Boleh nggak Pak copy paste dari modul? Boleh. Tapi tidak usah ditulis KB1, modul 1, enggak. Itu ngopi lengkap-lengkapnya sama sewarna-warnanya. Khusus untuk yang risum, kalau jenengan nanti di tingkat plagiasinya lebih dari 40%, masih dimaklumin. Maksimal 60%. Tapi kalau di PBL besok, kalau lebih dari 40%, itu berarti ngerpek punya temennya. Kenapa? Karena kalau di risum kan sudah ada indikator yang sama dengan sesuai dengan naskah di modul. Sudah? Bapak Ibu sekalian, ada lagi pertanyaan? Tadi ada yang lagi nanya lagi. Apa lagi yang nanya? Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak Ahmad Rumi. Untuk pembuatan soal hotnya itu tergantung resuman yang kena bagian kita masing-masing, nggak Pak? Ya, tergantung indikator esensial. Yang indikator esensial tergantung CP itu loh Pak. Kan di indikator esensialnya kan keluar kan tentang apa? Tentang contoh. Di CP-nya keluar tentang pemahaman tentang guru profesional. Ya kan? Kompetensi guru sebagai guru profesional. Maka nanti di risumnya harus menuliskan 4 kompetensi guru profesional. Pedagogik, profesional, kemudian sosial, dan jadi itu ditulis semuanya di risum. Soalnya nanti silahkan ambil salah satunya.
Oke. Yang penting gini, nyusun stimulus, setelah itu di enter ya, biar berjarak antara stimulus dan pokok soal. Pak, gimana kalau pakai kecuali? Dibiasakan tidak perlu menggunakan kecuali di pokok soal. Contoh, berikut ini adalah syarat sebagai guru profesional, kecuali. Kecualinya diganti menjadi kalimat berikut ini yang bukan termasuk, bukannya ditulis kapital. BUKAN-nya ditulis kapital. Yang bukan termasuk sebagai guru profesional. A, B, C, D, E. 2. Yang ketiga, tidak boleh di soal hot itu membuat opsi jawaban. A, B, C benar. A, B, C, D salah. A, B, C salah semua. Yang E-nya semuanya benar. Itu nggak boleh. Nah, itu soal ketika gurunya sudah males mikir. Jawab opsi 1. A. Jawaban 1, 2 benar. B. 1, 2, 3 salah. C. 1, 2, 3, 4 salah semua. D. 1, 2, 3, 4 benar semua. E. Tidak tahu jawabannya. Itu bikin opsi jawaban yang tidak berkategori hot. Yang ketiga, yang keempat. Kalau membuat opsi jawaban, kalau jawaban A ada kira-kira 5 suku kata atau 6 suku kata, atau 3 suku kata, maka opsi B, C, D, E itu antara 3 dan 4 suku kata. Oke. Jangan seperti dulu ketika soal-soal PMP kewarganegaraan dulu. Berikut ini adalah contoh toleransi. A. Tidak bertengkar dengan tetangga. Solidaritas dengan tetangga. Tapi nanti yang jawaban E. Tidak bertengkar, solidaritas, dan baik sama tetangga dan sering memberikan bantuan kepada tetangga. Maka jawabannya yang paling panjang itu yang benar. Nah, di soal hot sudah tidak boleh gitu. Baik, Bapak sekalian, saya kira demikian. G. Ada lagi? Pak Badar? Oh iya Pak, tadi terkait penjelasan jelek dari sering keluar, jadi tidak terlalu mendengar. Yang mana ya Pak ya? Ya, suara Bapak juga putus-putus sih, mungkin sinyal ya. Masalah. Oh, yang tentang masalah. Yang tugas itu, yang tugas analisis masalah ya. Analisis bahan ajar. Yang tugas analisis bahan ajar, Pak, nanti tugas Bapak Ibu sekalian adalah mengidentifikasi masalah untuk hari ini. Ya. Yang sebenarnya nanti Bapak Ibu sekalian tinggal belajar dari tema-tema ini. Nanti saya kirimlah di grup di Bapak Ibu sekalian. Yang ini. Ya. Nah, hari ini hanya menentukan identifikasi masalah. Yang rubriknya itu ada di sini. Nih, jenis masalah, literasi. Masalah yang diidentifikasi apa? Siswa kesulitan membaca. Itu namanya masalah yang diidentifikasi. Analisis identifikasi masalah gimana? Siswa kesulitan membaca karena tidak serius ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas. Oke, terus begitu. Ini jenis masalah. Masalah yang diidentifikasi, analisis. Kalau saya ini kan, jenis masalah, ngantuk, capek, pegel. Nah, ini masalah. Malas menyelesaikan tugas. Masalah identifikasi. Tugas sering terlambat diserahkan pada saat PPG. Ini tugas sering salah.
dalam penyelesaian tugas. Tugas resume tugas yang dikirimkan tidak sesuai dengan template. Itu masalah itu. Apa analisisnya? Kenapa kok sering ada masalah? Satu, yang kedua, karena susah mengatur waktu untuk mengerjakan tugas. Yang kedua, tidak memiliki laptop. Laptopnya gantian dengan anak. Yang ketiga, mengerjakan tugas menggunakan handphone sehingga susah untuk mengatur, mendesain dan melayout tugas. Nah, itu namanya analisis identifikasi masalah. Kalau ini Pak, kalau misalnya masalahnya berkaitan dengan kayak misalnya minat atau motivasi. Ya silakan Pak. Cuman kalau menurut saya, kalau yang terkait dengan PTK, kalau bisa minimize lah dengan minat. Ya. Tapi silakan Pak ditulis saja. Siswa mengantuk berarti identifikasinya minat belajar kurang. Analisis identifikasi masalah, guru ketika mengajar tidak pernah menggunakan media. Guru ketika mengajar hanya ceramah. Itu kan bisa jadi Pak. Oke. Sekarang selesaikan KB1 dulu, tugas KB1, resume, biar nanti bisa segera saya koreksi. Ya. Itu kok saya ngelihat wajahnya itu kok sudah mulai mengkeret lagi itu, melihat tugas itu. Kok tugasnya koyok ngini tuh. Semangat, semangat. Baik, cukup? Baik, saya tunggu tugasnya Bapak Ibu sekalian. Tugas itu harus dikerjakan dan tidak dipikirkan. Oke. Kalau dipikirkan itu pusing. Kerjakan saja, kirim, nanti saya komentarin. Kalau sudah dikomentarin, kalau ada yang belum paham silakan nanya di grup. Jangan japri, ya. Kalau japri nanti saya yang jawab cuman untuk jenengan. Tapi kalau di grup jawaban saya untuk semuanya bisa diincang. Baik Bapak sekalian, terima kasih. Sampai ketemu di modul ya di LMS. Semoga Bapak Ibu sekalian sukses, sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. File ini saya rekam, saya share ke Bapak sekalian. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak.